mengucap syukur karena kita masuk kembali di minggu kedua, minggu pertama dalam awal bulan Februari. Kita mengucap syukur karena Tuhan menyertai kita di tahun ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan berteduh sejenak. Kita akan membaca bersama-sama dalam panggilan berbakti kita yang diambil dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Mari kita membaca bersama-sama. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat pagi hari ini kami merendahkan diri kami. Kami masuk di dalam pelataran-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami dikuatkan, kami diberkati ketika kami kembali dari tempat ini Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan ditabur oleh Pastor Daniel Muksin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menghidupi kami, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami di luar sana. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan pujikan suci, suci, suci. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang maha suci, Kau Allah yang maha tinggi. Mari kita katakan suci, 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 Allah maha tinggi. Puji kami naikkan di pagi yang sepi. Mari katakan suci, suci, suci. Suci, 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 Allah maha kasih, Allah Tritunggal, mulia tak negeri. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Mari kita menyelami hati kita. Kita katakan Engkau maha suci Tuhan. Di hadapan-Mu kami merendahkan hati kami. Kami memuji-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Katakan suci, 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 Allah yang dipuja oleh para soleh di surga dan dunia. Ribuan malaikat
segala pujian. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, nama suci, suci, suci. Allah Maha Kudus, Allah Tritunggal, mulia tak terperi. Puji nama Tuhan. Kau suci Tuhan. Setiap pujian, penyembahan kami naikkan di hadapan. Siapa di sini yang siap untuk melayani Tuhan di tahun ini? Amin. Ini adalah komitmen kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu ketika kita melayani Tuhan, bahagia di dalam hati kita. Bahagia melayani Rajaku. Mari Bapak Ibu. Saya mau katakan, betapa bahagia ketika kami melayani Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku, melayani Rajaku. Bahagia, bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, dalam gelap dan terletak nyanyianku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. kita percaya ada sukacita, ada berkat ketika melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, tangannya selalu ku pegang teguh, melayani Katakan melayani Rajaku. melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku, Sukacita. sukacita damai berkat melayani Rajaku. Puji nama Tuhan, sukacita damai berkat ketika kita melayani Tuhan. Lagu berikut mengatakan, trust and obey. There's no other way to be happy in Jesus but trust and obey. Saya dan singer akan mengawali lagu ini. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sets on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Sama-sama, trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus.
but to trust and obey. Katakan, then in fellowship sweet. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we walk by His side in the way. Where He says we will go, never says we will go, never fear, only trust and obey. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Katakan, takkan ku pahami kasih-Nya yang murni sebelum ku serahkan penuh. Takkan ku pahami kasih-Nya yang murni sebelum ku serahkan penuh. Hidup harta sekalian atas mesbah Tuhan, dengan hati percaya patuh. Katakan, percayalah. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, Ku beserta Tuhan dalam perjalanan. ku beserta Tuhan dalam perjalanan, persekutuan indah teguh. Jalannya ku ikut, perintahnya ku turut, selamanya percaya patuh. Percayalah, patuh pada Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuh. percayalah. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Daniel Musil. Kita akan pujikan yang menjadi pengingat kita bahwa mari kita mengkabarkan Injil ke seluruh dunia. Jangan takut dan jangan gentar. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, kabar baik dari Allah yang esa, menebus dosa kita, mencurahkan darahnya, yang memberi keselamatan manusia. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, seperti bukit dan lembah. Berita Tuhan bawalah, terus datangkan Injilnya, harapkan semua orang berdosa. Marilah kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, ingatlah amanat agungnya. Mari Bapak Ibu, selagi kita bisa, selagi kita kuat, mari kita kabarkan Injilnya. Ini yang menjadi misi kita di TLCC. Go, serve and go, puji nama Tuhan. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, ingat dosa terus melanda manusia. Tuhan yang serta kita, melimpahkan rahmat-Nya pada orang yang percaya namanya. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, ingatlah amanat agungnya. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, ingatlah amanat agungnya. Ingatlah amanat agungnya.
Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bersuka cita bersama-sama dengan kami, sehingga Tuhan dimuliakan melalui ibadah kami. Kami mohon Tuhan berbicara kepada kami masing-masing, dan Tuhan berbicara sehingga kami diubahkan, diberi pengertian oleh Tuhan, diberikan semangat oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang menanti di depan kami. Bapa, terima kasih, urapi kami masing-masing, karena dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat rangkaian firman Tuhan dari Lukas pasal yang keempat untuk mengawali rencana program kita di tahun 2025. Mari kita buka Alkitab kita dan kita melihat dari Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat 16 sampai yang ke-24. Kita baca silih berganti antara saya dan saudara. Sudah ada di slide. Kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 16, saudara baca ayat 17. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku Kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Saudara, catatan ini dalam Lukas pasal 4 ketika Yesus berada di Kapernaum, di Nazaret, di tempat dia berasal, dia masuk sebuah sinagoga. Sinagoga adalah sebuah tempat rumah ibadat ketika bangsa Israel keluar dari Babel, dan mereka punya bait Allah, tetapi mereka memiliki tempat-tempat di mana mereka bisa berkumpul. Sinagoga itu tempat di mana mereka belajar firman Tuhan, tapi juga tempat di mana mereka mencari keadilan, mencari perkara-perkara yang untuk dapat diselesaikan di sinagoga. Dan di situ banyak orang tua-tua Israel berkumpul, banyak ahli Taurat berkumpul, dan mereka membaca firman Tuhan di sinagoga. Tidak perlu pergi ke Yerusalem. Ada perubahan pola ibadah mereka dari ke Yerusalem sentris, mereka menyebar ke tempat-tempat yang lain. Tapi yang menarik, Lukas mencatat peristiwa ini di awal pelayanan Yesus. Dia mencatat peristiwa ini, dan setelah Yesus dicobai di padang gurun, Yesus turun dan Yesus memulai pelayanannya dengan menyatakan suatu kabar, sebuah penyataan tentang siapa diri dia sebenarnya. Karena di dalam Lukas pasal 4 ini dengan jelas sekali Lukas mencatat mengenai siapa itu Mesias yang dinyatakan melalui Yesaya dalam Yesaya pasal 61. Jadi Yesus masuk ke situ dan diberikan kepadanya sebuah kitab Nabi Yesaya. Yesus diberikan kesempatan untuk membaca sebuah kitab
Dan karena memang Yesus sudah dianggap sebagai seorang guru, dia pandai pada waktu itu, dia punya murid dan dia dianggap bisa menjelaskan kitab-kitab perjanjian lama. Nah, menarik saudara, kalau kita melihat ini, Yesus diberikan kepada Yesus kitab Nabi Yesaya. Bukan Yesus yang pilih, dan pada waktu diberikan kepada Yesus kitab Nabi Yesaya, di depan dia, di hadapan dia, terpampang Yesaya pasal 61. Kalau saudara mempunyai Alkitab seperti ini, Yesus bisa saja membuka tiba-tiba, dia tertutup, lalu dia buka, lalu muncul Yesaya pasal 61. Bisa langsung. Tapi kalau kitab pada waktu itu adalah sebuah gulungan, sebuah kitab gulungan yang tidak dicetak dalam bentuk seperti ini. Jadi sebuah gulungan dan tulisan Ibrani itu dibaca dari belakang. Jadi kalau saudara tahu, lihat gulungan kitab itu dari belakang. Jadi dia akan buka begini, lalu digeser sampai ke depan. Jadi kalau diberikan kepada Yesus sebuah gulungan untuk membaca pasal 61 itu panjang sekali. Saya tidak yakin bahwa satu kitab itu dibuat dalam satu gulungan, tapi diberikan kepada Yesus yang ada pasal 61. Dan saudara melihat Yesus membaca pasal 61 itu dan semua orang mendengar. Saudara, kenapa kepada Yesus diberikan kitab itu? Lalu kenapa Yesaya pasal 61 di hadapan Yesus? Saya rasa ini bukan sebuah kebetulan. Karena Allah berdaulat untuk menyatakan kitab apa yang akan dibaca oleh Yesus. Dan Yesus menyatakan dalam pasal 61, dia membaca ulang kitab pasal 1 dan pasal 2 dan pasal ayat 1 ayat 2 dan seterusnya untuk menyatakan siapa dirinya sebelum dia memulai pelayanannya. Jadi dia semacam ada pengumuman. Kamu sedang berhadapan sama siapa? Lalu dia menyatakan pengumuman apa misi dari Mesias itu. Perhatikan ayat 20. Disebutkan di situ, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Saudara perhatikan, Roh Tuhan ada padaku dan ia mengurapi aku. Waktu kamu dengar, nas ini digenapi. Orang-orang Yahudi tahu persis Yesaya pasal 61 itu berkenaan dengan Mesias. Karena di situ ada disebutkan, Roh Tuhan ada padaku dan ia mengurapi aku. Siapakah Mesias itu? Mesias adalah yang diurapi. Dan dia mengurapi aku. Jadi Yesuslah yang diurapi. Waktu kamu dengar ini, waktu aku ngomong tentang ayat ini, genaplah nas ini. Berarti Yesuslah yang menggenapi nubuatan dalam Yesaya pasal 61. Ia mengurapi aku. Jadi Yesus sedang ngomong kepada orang-orang di Nazaret, akulah Mesias itu. Akulah yang diurapi itu. Dan mereka harus paham ini. Dan saudara tahu bahwa ketika selesai menjelaskan itu, mereka tidak percaya dengan Yesus. Sekalipun mereka mengakui waktu Yesus menjelaskan kitab itu, mereka kagum akan penjelasan Yesus. Jadi begini saudara ya, benar seperti Rasul Paulus bilang, ada selubung yang menutupi mata seseorang ketika kita memberitakan Injil. Ada selubung yang menutupi matanya dan pikirannya sehingga jelas apapun berita firman Tuhan itu, mereka tidak akan pernah mengerti. Ada orang-orang yang seperti itu. Saudara, jadi Yesus mengatakan, akulah Mesias itu dan aku punya misi. Dia menyebutkan aku punya misi. Coba kita lihat misi dia. Perhatikan ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku
Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan. Setidaknya kalau kita mencatat kata untuk, itu misinya. Apa tugasku? Apa tugasku sebagai Mesias? Dia catatkan di situ, ia mengurapi, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Itu yang pertama. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kata-kata ini persis kata-kata yang diucapkan Yesaya kepada orang-orang pembuangan di Babel. Jadi kalau yang mendengar itu orang Babel, mereka miskin, mereka tertindas, mereka tertawan, mereka mengerti bahwa nanti pembebasan itu akan terjadi. Mesias akan membebaskan. Dan ketika Yesus mengatakan ini, dia mengatakan kepada orang-orang miskin. Kita lihat tipe orangnya. Pertama, orang miskin, orang tawanan, orang buta, orang tertindas. Pada waktu Yesus ngomong seperti itu, di hadapan orang-orang di Nazaret, mereka mengerti. Kadang-kadang mereka miskin, untuk makan aja susah. Lihat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka senang sekali. Dan sedang mencari makan karena mereka susah hidupnya. Dan mereka disebut orang tawanan, benar. Mereka tertindas oleh penjajah. Mereka orang-orang buta, ada orang banyak sekali penyakit di situ. Dan mereka tertindas. Dan mereka paham kepada mereka lah berita itu ditujukan. Kabar baik itu ditujukan. Itu kepada orang-orang pada zaman Yesus di Nazaret. Coba kita bawa kepada zaman kita. Disebutkan di situ, aku menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, orang tawanan, orang buta, orang-orang yang tertindas. Kita tahu firman Tuhan berlaku dari dulu, sekarang, dan selamanya, tetap up to date apapun isi dari kata-kata firman Tuhan itu. Benar ya? Tuhan ngomong ini tetap berlaku sepanjang masa. Tapi kalau kita ngomong melihat kata menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, kata miskin itu ditujukan kepada Lazarus yang mengemis di mana, di depan orang kaya dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Benar-benar nggak punya uang. Benar-benar tidak punya uang. Kata miskin itu seperti janda miskin yang memberikan uang 2 peser. Dia miskin, memang benar-benar tidak ada uang. Tapi kalau kita mengatakan bahwa ini kita tarik menjadi misi kita sebagai gereja Tuhan, lalu kita mengatakan kita harus memberitahukan kabar baik kepada orang-orang miskin. Banyak sekali orang miskin di sekitar kita. Tapi kabar baik kalau kita lihat, orang miskin, orang tawanan, orang buta, orang tertindas, ada beberapa orang dari antara kita tidak memenuhi kriteria itu. Ya memang kalau misalnya ngomong, ya saudara, saya miskin sih enggak, tapi ya kadang-kadang makan susah, ada kayak gitu kan ya. Di antara kita mungkin ada, seperti miskin juga tidak. Kalau misalnya orang tawanan, kita tidak tertawan. Orang buta mungkin ada yang buta, tapi tidak semua buta. Tidak ada orang tertindas, mungkin kita tidak tertindas. Jadi kalau kita pergi keluar, kita memakai kriteria ini secara literal, kita akan kesulitan untuk mencari orang-orang seperti ini. Kita tidak akan pergi ke rumah-rumah besar dan beritakan Injil kepada orang-orang besar, orang-orang yang punya segala-galanya. Dia tidak tertawan, dia tidak buta, dia tidak tertindas. Kalau kita pakai makna literal. Tapi kalau kita mengatakan miskin ini sebagai makna kiasan kepada orang-orang yang memang miskin, tidak punya apa-apa. Paulus menjelaskan kepada orang di Efesus, kamu kaya. Walaupun mereka tidak punya apa-apa, Paulus sebutkan, karena kamu percaya kepada Yesus, kamu memiliki segala sesuatu. Jadi miskin itu berubah
dari orang yang tidak punya harta surgawi menjadi punya segala-galanya harta surgawi. Dia punya semuanya itu. Nah, kalau kita lihat orang-orang tawanan, ada banyak sekali orang-orang yang tertawan oleh dosa. Yesus bilang, kalau kamu diperbudak oleh dosa, kamu adalah hamba dosa. Banyak orang tidak sadar seperti itu. Nggak sadar bahwa mereka tertawan oleh dosa. Dan banyak orang-orang buta. Saudara dengar pada waktu Yesus menyembuhkan seorang buta yang dari lahir dia buta, dan dia melihat, lalu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi mengatakan, apakah itu berarti kami orang berdosa? Kalau kamu melihat, maka tetaplah dosamu. Berarti kamu harus buta terlebih dahulu, bahwa kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak melihat mengenai keselamatan itu. Jadi, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus tentang miskin, orang tawanan, orang buta, orang-orang tertindas, itu bermakna kiasan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sekalipun demikian, saudara, kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita, ada mereka yang miskin. Gereja tidak tertutup mata kita untuk menolong mereka. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngomong, ya sudah kamu malas. Mungkin memang dia tidak punya kesempatan untuk mengupgrade hidupnya, tidak punya kesempatan untuk mendapatkan uang, dan dia miskin. Makanya banyak lembaga-lembaga sosial yang membuat sebuah social development, membangun, mindsetnya dibangun, jaringan bisnisnya dibuat, supaya mereka dilatih untuk dapat menghasilkan uang. Itu lembaga-lembaga yang bagus, karena kalau kita ngomong tentang orang yang kita mengabaikan orang yang miskin yang tidak punya uang, kita salah. Karena gereja mula-mula memberi makan kepada orang-orang miskin, kepada janda-janda miskin. Itu ada 7 orang yang diurapi, yang diangkat, yang untuk melayani orang-orang miskin. Kita belum punya diakon, ya benar ya. Kita ada pelayanan diakonia, saudara tahu. Ada anggarannya ya Bu Lili. Kita ada pelayanan diakonia, tapi kita nggak punya diakon. Jadi habis khotbah ini selesai, saudara kita nanti rapat gereja, saudara bisa ngomong ke saya, Pak, saya mencalonkan diri jadi diakon. Sudah ada keputusan ya, bagus. Jadi untuk melayani mereka-mereka yang kekurangan secara finansial, harus dilakukan seperti itu. Walaupun ini tidak berarti bermakna literal, tetapi pelayanan kepada orang-orang seperti ini harus dilakukan oleh gereja. Nah, pertanyaan saya adalah, di manakah orang-orang yang miskin, yang membutuhkan kabar baik? Di manakah orang-orang miskin, orang-orang yang tertawan, orang-orang yang buta, orang-orang yang tertindas yang membutuhkan kabar baik? Kita tidak mencari mereka di tempat-tempat gelandangan. Kita tidak mencari mereka di tempat-tempat yang miskin, yang memang terbelakang, di tempat-tempat marginal. Kita tidak cari di situ. Walaupun Injil juga buat mereka. Karena kalau kita melihat orang-orang yang tertindas oleh dosa, apapun status sosialnya, seberapapun uang yang mereka punya, mereka bisa dianggap miskin karena mereka tidak punya harta sorgawi. Mengerti maksud saya? Dalam terjemahan King James Version, miskin itu disebut dengan orang-orang yang patah hati. Broken heart. Apakah broken heart itu karena dia tidak punya uang? Siapa saja bisa broken heart, siapa saja bisa patah hati, siapa saja bisa kecewa, siapa saja bisa merasakan duka yang mendalam, nggak peduli dia punya uang atau tidak. Jadi kalau kita melihat jangkauan ini, berarti
Kalau kita pergi keluar dari gereja kita dan melihat orang-orang di sekitar kita, kita akan melihat ada kemungkinan orang ini butuh Yesus. Nggak peduli dia naik mobil apa. Nah, ada di mana orang-orang kayak gini? Di sekitar kita ada. Lalu kita pergi ke kota lain, juga ada. Kita pergi ke kota yang lebih jauh, juga ada. Kita pergi ke tempat lain lagi, itu juga ada. Di mana-mana ada kita pergi ke negara lain, itu juga ada. Dan ini misi Yesus untuk memberitahukan kabar baik kepada orang-orang yang tertindas ini. Saudara pernah tertindas oleh iblis, dan saudara dibebaskan oleh Yesus, dan masih banyak orang lain yang tertindas. Jadi secara demografi kita melihat golongan orang-orang seperti ini. Tapi secara geografi orang-orang ini ada di mana-mana. Mari kita lihat perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 4 itu. Coba kita lihat bagian lain. Ayat 24. Ayat 24. Lukas pasal 4 ayat 24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda-janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah satu orang janda dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Bukan orang Yehuda. Bukan orang Israel. Orang Sidon. Lihat, perhatikan. Kalau tadi kita lihat secara demografi, sekarang secara geografi Tuhan pergi ke tempat lain. Itu dalam perjanjian lama, dia pergi ke Sidon. Lalu Yesus mengutip Naaman di situ. Ada kusta tapi Naaman disembuhkan. Bukan orang Yehuda. Jadi secara geografi, luas jangkauan pelayanan kita tidak terbatas, saudara. Jangan pernah membatasi. TLCC akan melayani sampai sejauh apa. Sedekat sini saja. Tidak pernah dibatasi. Karena perintah Tuhan mengatakan sampai ke ujung bumi. Lihat ini ya. Pertama, secara demografi kita melihat ada orang-orang miskin, orang-orang tertindas. Saudara harus sadar ada orang-orang seperti itu di sekitar saudara. Tapi secara geografi saudara harus pergi ke tempat jauh. Tapi bagaimana kita bisa melakukan tugas yang berat ini? Karena begini saudara, ada orang yang menjadi Kristen dan mengaku percaya kepada Tuhan, tapi misinya tidak diemban. Misi Yesus itu tidak diemban secara pribadi. Kita hanya menjadi pendengar, duduk dan diam dan tidak melakukan apa-apa. Di sisi lain, kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akui dia. Tapi di sisi lain, kita tidak pernah mengakui misi yang Yesus bawa ini. Baik secara gereja, mungkin juga secara pribadi. Kita punya misi. Grow, serve, and go. Kita bertumbuh, kita melayani, dan kita menginjili. Tidak akan pernah kita pergi kalau kita tidak bertumbuh. Tidak akan pernah kita melayani hanya sebatas pelayanan secara fisik, secara lahiriah, tapi secara di dalam batinnya kita tidak akan pernah melayani orang lain di luar kita kalau tidak lahir dari dalam dan mengakui Yesus kita sebagai Mesias. Tidak akan pernah. Kalau saudara mengakui dia sebagai Mesias, saudara masuk mengadopsi misi Yesus dan lakukan dalam kehidupan saudara. Nggak mungkin diam.
Yesus, untuk apa engkau datang? Aku datang untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Kalau gitu, aku ambil serta dalam pelayanan ini. Aku mau terlibat. Saudara harus terlibat, saudara. Kata kuncinya terlibat. Setiap orang Kristen harus terlibat. Terlibat bagaimana? Saudara kerja, melayani. Gini saudara, kadang-kadang orang berpikir bahwa penginjilan sudah dilakukan oleh sebagian orang. Sudah cukuplah, saya tidak usah melakukan apa-apa. Pelayanan di sini sudah cukuplah, kan sudah cukup orangnya, cukup banyak. Ngapain saya terlibat? Saya tidak terlibat pun tetap jalan. Benar kan? Kita punya 3 cabang perintisan. Saudara bisa ngomong, saya tidak terlibat, udahlah pokoknya saya dengar berita saja. Tidak terlibat, tetap jalan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau terlibat. Bukan hanya mendengar pengumuman bahwa perintisan kita seperti ini, bukan hanya mendengar sebuah berita bahwa ada baptisan di cabang kita, tapi terlibat. Bagaimana bisa terlibat? Mungkin saudara bilang, saya tidak bisa pergi jauh Pak Pendeta. Lihat di sekitarmu, ada banyak orang miskin. Lihat di sekitarnya ada banyak sekali orang tertindas. Saudara bisa melakukan itu, pengabaran Injil kepada orang-orang di sekitar saudara. Terlibat. Kadang-kadang ada sebuah gereja di mana orang-orang masuk menjadi anggota baru. Hanya orang-orang itu saja yang mengabarkan Injil, yang lainnya tidak. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau saudara terlibat. Karena ini adalah misi Tuhan yang diberikan kepada kita semua, bukan secara lembaga saja. Bukan karena gereja kita gereja yang Injili, yang mengabarkan Injil. Gereja yang Injili itu adalah orang-orang semua terlibat atau tidak dalam pengabaran Injil. Itu maksud Tuhan. Jadi kalau saudara tidak terlibat, sayang sekali. Saudara mengakui dia sebagai Mesias, tapi saudara tidak mau terlibat di dalamnya. Nah, kita bisa sampai sejauh mana? Kita sudah sampai sejauh mana? Ingat pelayanan perumpamaan Yesus tentang orang yang mendirikan menara. Saudara tahu itu? Mau sebagus apa menara yang mau dibuat? Mau setinggi apa menara yang dia buat? Itu tergantung kepada kos yang bisa saudara bayar. Tergantung kepada berapa harga yang saudara bayar. Seorang raja yang mau berperang, mau menang atau tidak, sebesar apa kemenangan tergantung berapa pengorbanan yang harus dia berikan. Jadi kalau saudara pengen, Pak, gereja kita harus bertumbuh. Gereja kita harus maju. Harus buka penginjilan di sini, harus buka penginjilan di situ. Harus support penginjilan di sini, support penginjilan di situ. Harus banyak baptisan. Kita berpikir seperti itu, tetapi masalahnya berapa jauh saudara mau terlibat? Berapa jauh saudara mau berkorban? Berapa jauh kita mau? Kalau nggak mau berkorban, ya nggak ada kemajuan. Begitu aja. Kalau saudara kerja, modal yang saudara berikan sedikit, maka keuntungan pun sedikit. Kalau saudara jualan di luar, buka tenda, lalu mengatakan, udahlah kita kerja, kita jualan 1 jam saja. Karena nggak mau berkorban waktu. Maka keuntungan pun sedikit, omsetnya sedikit.
Jadi seberapa banyak kita mau jangkau jiwa? Adalah seberapa banyak kita mau berkorban. Seberapa banyak kita mau terlibat. Kita memang masih kecil. Gereja kita belum seperti gereja-gereja lain yang puluhan tahun usianya. Tapi itu bukan menjadi halangan kita untuk berkembang. Sedikit orang atau tidak ada orang yang terlibat, tidak ada kemajuan. Sedikit orang terlibat, sedikit kemajuan. Makin banyak orang yang terlibat, makin besar kemajuan sebuah gereja. Saudara mau ambil bagian. Ambil bagian. Saya coba simpel saja. Saudara kalau ngomong ambil bagian, paling-paling ada 3 yang disebutkan orang. Uang, daya, dan dana. Dana, uang, dan doa. Ada 3 itu. Kalau misalnya kita ngomong soal daya, kita terlibat secara pribadi. Kita ikut ambil bagian dalam pelayanan. Kita ambil bagian dalam penginjilan. Bisa diukur kita berapa banyak baptisan. Berdasarkan berapa orang yang mau terlibat. Saudara pergi nggak menginjili orang-orang di sekitar. Berkenalan dengan orang-orang baru. Mendapatkan kesempatan untuk bicara Injil kepada orang baru. Kemudian tenaga, pikiran, doa. Lalu uang. Kalau nanti kita lihat berapa penerimaan kita setiap bulan. Lalu saudara bilang, itu sudah cukup lah. Saya nggak usah kirim uang lagi. Tidak usah kasih persembahan lagi. Bukan itu intinya. Intinya adalah seberapa banyak saudara mau terlibat memberikan uang saudara. Semua harus terlibat. Berapapun yang saudara beri, Tuhan mau terima. Dan saudara percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara, tidak akan kekurangan. Benar? Percaya itu. Tapi begitu memberi susah. Percayanya seperti apa? Uang, pikiran, doa. Kita sudah mulai saudara. Jadi jam doa itu kalau mau dilaporkan statistiknya pertama kali itu tinggi banget. Ini nggak tahu seperti kurs rupiah gitu ya. Kayak kemarin ada apa namanya? Ada kacau itu ya Google ya, Mbah Google, rupiah 8.000. Nah kayak gitu jam doa kita. Tuh turun jauh. Dikit yang terlibat. Saya pikir ini kenapa? Mungkin karena belum pulang kerja. Oke. Tapi saya punya strategi. Kita kasih kesempatan kepada saudara. Sebelum saudara beribadah di sini. Di sini ada screen tercatat pokok doa yang kita harus doakan. Banyak yang duduk di sini mendoakan screen di sini. Saudara datang aja. Tidak perlu jam 8. Pokoknya datang, lihat pokok doa. Saudara berdoa, makin banyak yang berdoa, maka percayalah tahun 2025 kita makin berkembang. Tapi kalau cuma 1, 2, 3, 4, nggak sampai 4 mungkin. Bagaimana bisa berkembang? Bagaimana kita bisa maju? Saudara, berikan waktumu, berikan uangmu, berikan tenagamu, berikan pikiranmu, ikut sumbang saran terhadap perkembangan gereja. Kuncinya adalah keterlibatan saudara. Perhatikan komentar orang-orang di Nazaret itu. Mereka mendengar ucapan Yesus. Mereka mendengar ucapan Yesus. Dan mereka kagum akan pengajaran Yesus. Tapi mereka ketika sadar Yesus adalah orang yang mereka kenal sejak kecil. Dia tahu Yesus itu bapaknya itu Yusuf, tukang kayu itu.
Dan mereka kecewa. Dan mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Dia tahu masa kecil Yesus. Dia tahu bapak Yesus, ibu Yesus. Dia tahu siapa orang tuanya, dia tahu di mana Yesus tinggal. Jadi mereka tidak percaya kepada Yesus. Maka tidak ada satupun orang Nazaret itu percaya kepada Yesus, mengakui dia sebagai Mesias. Dan tidak ada satupun orang Nazaret itu terlibat dalam misi Yesus. Tidak ada satupun yang terlibat dalam misi Yesus. Kembali ke kita. Dia Mesias bukan? Apakah kita mau sama seperti orang Nazaret? Yang hanya mengakui Yesus Mesias itu hanya sebagai label saja. Tapi tidak melakukan misi yang Yesus paparkan di depan. Kita percaya dia Mesias. Tahun ini kita akan merenungkan satu tema besar tentang kerajaan Allah. Kita akan lihat seperti apa kerajaan itu karena kita hidup di dalamnya. Kalau saudara hidup menjadi warga kerajaan Allah, saudara harus takluk kepada aturan-aturan di dalam kerajaan Allah. Kalau bukan seperti itu, saudara tidak takluk, maka saudara bukan anggota kerajaan Allah. Saya tahu pemerintah menetapkan beberapa aturan di negara kita. Pajak sekian persen, itu kita harus taati sebagai warga negara. Kalau nggak mau taat, jangan tinggal di sini. Saudara warga negara Indonesia. Benar kan? Nggak bisa kita nggak taat. Begitu saudara masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara harus terlibat di dalam misi kerajaan Allah. Nanti rapat gereja kita akan lihat bagaimana apa yang akan kita lakukan tahun ini. Saudara, saya tidak mencatat berapa baptisan yang akan kita buat. Tapi semua itu bergantung kepada berapa banyak yang terlibat di dalam gereja kita. Apakah saudara mau terlibat atau tidak? Saudara sendiri yang bisa menjawab. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memaparkan keinginan hati-Mu untuk dapat menjangkau sebanyak mungkin orang. Misi-Mu di dunia untuk menjangkau orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang tawan, dan orang-orang buta. Tuhan, ini tugas kami. Kami mengakui Engkau sebagai Mesias dan Tuhan kami. Maka ini pun menjadi tugas kami untuk membawa kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk Tuhan. Biar Tuhan terus berbicara, menguatkan, mengingatkan kembali firman Tuhan ini sepanjang tahun ini. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Daniel Boksin yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Misi gereja kita adalah Grow, Serve, and Go. Lagu berikut biarlah menjadi ingatan kita, komitmen kita. Tugas kita, tanggung jawab kita untuk memberitakan kabar baik. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan sekali lagi. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati